lubang peninggalan Jepang Perang Dunia Kedua dulu, tepat di tengah kota Padang, salah satu destinasi wisata sejarah. Namun langsung bergema suara kita Pak Darmawi. Ya, Sultan Sinaro. Sultan Sinaro. Namanya Gunung Ledang di Kota Padang. Jepang menggantung diri. Nama saya Darmawi, gelar dikasih orang tua Sultan Sinaro, suku Jamak di Jalan Gajah Mada, Gunung Pilun. Bapak tahu ada lubang Jepang ini sudah dari kapan? Oh, masih muda pun. Sudah sering masuk lah. Kalau kondisinya lubang Jepang ini dari dulu sampai sekarang bedanya nggak ada. Yang terowongannya nggak ada rusak sedikit juga, nggak ada bocor, nggak ada runtuh, nggak ada. Malahan banyak orang kepingin melihat. Yang pengen melihat yang saya tahu orang-orang dan sama saya aja yang ngantarin seperti yang sekarang ini. Halo Sobat Interest, kali ini kita melakukan perjalanan ke kawasan Gunung Pangilun di Kota Padang. Kita akan melihat seperti apa peninggalan Jepang di tempat ini. Diinformasikan ada sejumlah lubang peninggalan Jepang dan ini berada di kawasan perbukitan tepat di tengah Kota Padang. Lubang Jepangnya berapa banyak Pak di sini? Kalau dari Gunung Pilun ada dua tiga dia, cuma yang di atas ada 2-3. Ini yang pertama benar yang dilihat orang masyarakat yang ini, yang di Gunung Pilun, di kaki Gunung Pilun. Kalau yang di atasnya nggak pernah orang masuk. Yang ini berapa dalamnya Pak? Panjangnya Pak? Kira-kira 60 meter. 60 meter. Ya, ada kamar, ada tangga di dalamnya. Siap Pak, kita masuk Pak. Oke. Kita baca doa dulu Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita pergi ke pulangnya selamat. Amin. Ya Pak. Ya. Coba. Ya. Jangan masuknya bisa. Langsung bergema suara kita Pak. Ya. Langsung bergema. Iya, hidup aja senjat semua. Ya. Ini udah ada coretan-coretan. Ini buktinya nih. Botolnya masih awet. Ini hanya bisa dilalui oleh satu orang, karena kalau Antri. 2 orang sempit, sehingga kita harus antri dan banyak cicak-cicak di sini. Ini hanya satu dari sejumlah lubang Jepang yang ada di Kota Padang. Seperti di daerah Indarung juga ditemukan lubang-lubang seperti ini, dan ini merupakan salah satu tempat pertahanan saat Perang Dunia Kedua dulu, saat Jepang masuk ke Indonesia dan bersiap menghadapi tentara sekutu. Ini ada pertigaan. Ini. Kalau ke kiri kemana nih Pak? Nah, ini kamarnya. Oh, kamar. Kita lihat sebentar Pak. Boleh lah. Nah, ini ada kamar ukuran sekitar 2 kali 2 meter dan ada 2 lubang di sini. Ini belum bisa dipastikan apakah tempat membuat senjata tuh. Apakah ini tempat senjata dulu untuk memancung senjata keluar? Iya. Dan ini juga ada. Nah, ini tempat orang mau masuk mau keluar melihat dari sini. Oke, ini pengintaian ya Pak, tempat pengintaian ya. Oke, kita lanjut ke dalam. Nah, sini lagi. Lantainya pun juga terbuat dari beton. Iya lah, pada itu mana dia? Cuma dia karena di sini nggak diurus, itu ada tanahnya, pasirnya, mampus kita. Nah, untuk masuk ke lubang Jepang ini kita
wajib bawa penerangan. Iya. Karena kalau tidak ada penerangan tidak bisa lihat jalannya. Ah, ini apa ini ada apa sedikit tempat tidur di kaki. Oh. Nah ini cuma ini yang nggak rusak dikit. Ini kayak runtuh ya Pak? Iya sedikit cuman. Ada beton juga. Iya iya. Tidak tanah nih beton juga. Nah ini orang masuk di sini tongkatnya ditinggalin. Iya iya. Iya. Ya, ini sampai sini. Terus ke bawah lagi kan. Gini. Dan kalau kita lihat bangunannya, betonnya masih sangat kokoh. Ini memang ciri khas bangunan-bangunan peninggalan Jepang dan juga Belanda. Bangunannya kokoh dan hingga saat ini seperti masih baru terlihat. Walaupun ini umurnya udah puluhan tahun sebenarnya. Ini kawan menurun nih. Ya ini menurun. Iya lah. Satu. Nah ini Dua. ada anak tangga ya Pak. Tiga. Iya. 1, 2, 4. 5. 3, 6. 7. 4, 5, 7. 6, 7 anak tangga. 7 sampai bawah. Ini juga nih ada coretan. Nah ini tangan-tangan jahil ini Pak. Iya nih. Tak apalah tujuannya. Iya. Hah? Oh iya. Nah, ini dekat kita. Nah, ini ujungnya ini. Yang tempat ini tanahnya masuk ini. Dari luar masuk hari hujan kok ini pas tanah. Sebenarnya ini ada lantainya, udah ketimbun sama tanah. Hujan. Berarti dulu bisa keluar di sana? Enggak bisa keluar. Enggak dulunya? Kalau dulu bertiarap aja. Oh. Kalau tiarap aja ini kan dia lah tuh pagar itu. Iya iya. Itu kan. Ada kelelawar juga nih Pak. Iya emang iya. Untung aja kan di luar. Kalau mendatang kan repot kita. Iya iya. Nah, ini udah ketimbun nih. Udah lantainya nih. Tapi memang masih kokoh ini ya. Oh, iya dah. Cuma tinggal pengurusannya aja lagi. Kan itu udah pernah dulu tuh, tapi tahu udah kesatuan persatuan itu kan macam-macam. Kalau kita yang megang duit, siapa yang megang duit cepat habis sama dia. Yang megang duit yang habisin. Orang ngasih duit ada. Kalau tokek kalau ada tokek berbunyi-bunyi lah. Alhamdulillah kita akhirnya kembali ke mulut lubang Jepang tadi, dan memang diperkirakan ada panjangnya sekitar 60 meter ke dalam, dan kondisinya memang masih bagus dan terawat sepertinya walaupun usianya sudah puluhan tahun. Pak, selain di tempat ini Pak, berapa lubang Jepang lagi yang Bapak tahu ada di sekitar sini Pak? Ada, tapi saya sampai sekarang udah pernah lihat, saya udah tua. Malahan masih ada aja peninggalan-peninggalan Jepang di dalam terowongan itu. Seperti apa Pak? Ini beritanya sama orang. Berita dari mana? Dari masyarakat dari sini? Orang tua, masyarakatnya yang tinggal sini lah. Seperti apa cerita orang tua itu? Ada senjatanya. Saya nggak lihat, tapi ceritanya sampai sekarang ada, saya nggak lihat.
jalan masuk ke lubang Jepang itu, sehingga kita harus lewat di antara rumah-rumah warga. Aman. Pandai Pak? Nggak pandai lagi. Nanti ada. Iya. Hah? Biasa aja. Biasa aja ya? Sekuat kan? Tentu banyak sedikit dan juga ada kekurangan. Tidak seperti 50 tahun lalu ya Pak? Iyalah, beda lah. Ini orang tua saya semua. Iya. 200 meter panjangnya, coba bayangin. Oh. Dari sana ke ini masih tanya-tanya juga. Udah dijual semua Pak? Iya, satu. Udah dijual semua? Ada yang dijual, ada yang enggak. Nah, ini punya orang Jepang kan. Nah, tapi kan namanya ya Begini lewatin puncak dulu. Gunung Ledang. Ah. Mangkat terjadi Gunung Ledang karena di bawah batu gunung kok ada batu yang ada sungai apa aliran air yang ada ikan ledang. Oh. Ikan ledang tuh gadang. Jadi makanya terjadi gunung ledang. Dinamakan warga Gunung Ledang. Dinamakan Gunung Ledang. Nah, Ibu mangko tahu sejarahnya dari orang tua Ibu. Ibu kan suka bercerita-cerita sama orang tua bersejarah. Nah, itulah terjadi mangko tahu. Tapi orang-orang banyak yang enggak tahu. Ikolah namanya Gunung Ledang di Kota Padang. Jadi Gunung Pangilun apa? Mangko terjadi Gunung Pangilun karena orang tua yang tinggal di gunung kok ada orang tua. Jadi kalau anak-anaknya kalau ingin pergi ke tempat orang tua tuh apa orang tua tuh namanya Ilun. Nah, mangko namanya Gunung Pangilun. Nah, ke gunung awalnya ke Gunung Ilun. Nah, itu dinamakan Gunung Pangilun. Kita lanjutkan lagi perjalanan di kawasan Gunung Pangilun. Masih bersama Pak Darmawi, Ya, Sultan Sinaro. Sultan Sinaro. Sekarang kita kemana nih Pak? Mau lihat pohon Jepang menggantung diri. Oh, pohon apa Pak? Pohon ini. Yang ini. Oh, Ini pohonnya. Jepangnya gantung diri di pohon ini. Iya. Oh. Waktu itu Bapak umur berapa? Oh, belum kecil-kecil. Ini orang tua aja yang bilang di sini. Oh, di sini katanya. Orang tua yang bilang ya. Yang pohon beringin. Di belakang kita ini adalah pintu di mana lubang Jepang tadi yang tertutup oleh tanah itu, dan memang panjang dari sana ke sini itu sekitar 60 meter kalau kita berjalan, dan kondisinya memang sudah tidak bisa dimasuki karena tutup. Yuk kita lihat. Dan ini adalah pintu tempat di mana lubang Jepang itu berhenti. Kalau kita melihat dari kawasan Gunung Padang, terlihat jelas kalau Gunung Pangilun ini, bukit yang ada di sini adalah satu-satunya bukit yang berada di hamparan Padang di tengah Kota Padang. Jadi memang lokasinya strategis sebagai tempat pengintaian bagi pihak Jepang waktu zaman Perang Dunia Kedua dulu. Dan
tidak salah jika banyak sisa-sisa peninggalan Jepang di sini, tapi memang belum bisa tereksplorasi secara luas. Dan itu pun sebelumnya sudah ada rencana, bahkan kunjungan dari pemerintah Kota Padang ke lokasi ini untuk menjadikan ini sebagai salah satu destinasi wisata sejarah. Namun sepertinya belum terrealisasi. Bahkan jalan menuju ke lokasi lubang Jepang itu sudah tidak ada, sehingga tadi kita harus menempuh perjalanan yang cukup sulit melewati rumah-rumah warga di antara gang atau di antara dua rumah warga, karena jalan yang dulu ada sekarang sudah tertutup. Demikian perjalanan kita kali ini. Nanti kita coba eksplorasi lagi tempat-tempat menarik di Kota Padang. Tetap ikuti Interest.